Pelatih Simone Inzaghi bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas 2021 setelah kepergian Antonio Conte. Meski belum bisa meniru pencapaian Scudetto Conte dalam 2 kali percobaan, dia terbukti menjadi spesialis di kompetisi piala. Simone Inzaghi berhasil membawa Nerazzurri meraih trofi Coppa Italia dan Piala Super Italia 2 kali berturut-turut dan berhasil membawa Inter ke final Liga Champions. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Simone Inzaghi atas prestasinya itu dengan memperpanjang kontraknya. Simone Inzaghi akan diberikan kontrak baru yang akan berakhir pada akhir Juni tahun 2025. Kedua belah pihak kemungkinan besar akan menandatangani kesepakatan di awal musim Serie A 2023-24. Mantan kapten Nerazzurri Mauro Icardi meninggalkan Appiano Gentile setelah berselisih dengan manajemen pada tahun 2019. Kemudian dia bergabung dengan PSG dan menghabiskan 3 tahun yang mengecewakan di PSG. Meski mengoleksi beberapa trofi, ia tidak menampilkan penampilan terbaiknya. Musim lalu, dia kembali menemukan sentuhan mencetak gol saat dipinjamkan ke Galatasaray. Dia berhasil membantu Galatasaray meraih gelar Liga Super Turki. Awal musim panas ini, Galatasaray yang berbasis di Istanbul itu menyelesaikan transfer Icardi secara permanen. Namun menurut Tuttosport, Galatasaray masih bisa menjual Icardi meski baru saja membelinya. Dalam hal ini, Galatasaray akan menjadikan Joaquin Correa sebagai penggantinya. Dalam wawancara dengan calciomercato.it, perwakilan Roberto Perera Federico Pastorello mengungkapkan bahwa Inter sebagai satu-satunya klub Italia yang melakukan kontak untuk Perera. Saat ini, belum ada tawaran memuaskan yang datang, bahkan dari luar negeri. Anak itu lebih suka bertahan di Serie A. Tapi sampai sekarang, hanya ada kontak dengan Inter di Italia. Kami hanya membicarakan Perera dengan Nerazzurri. Dia adalah pemain yang mereka sukai, tetapi tidak ada yang konkret sampai saat ini, tutup Pastorello. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri menolak kesempatan untuk mengontrak Daichi Kamada karena mereka masih bertahan untuk Lazar Samardzic. Nerazzurri tidak mau bertaruh pada pemain internasional Jepang itu, mereka hanya mengincar Samardzic. Pemain berusia 21 tahun itu berhasil menampilkan penampilan terbaiknya di Udinese musim lalu. Dia berhasil mencetak 4 gol dan menghasilkan 5 assist. Pemain internasional Serbia itu bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang box-to-box, dia diberkati dengan kaki kiri yang sempurna. Pemuda ini sangat berbahaya ketika dia menemukan posisi menembak di tepi kotak penalti lawan. Pelatih Simone Inzaghi sangat menantikan kedatangan kiper baru. Manajemen Inter telah mengidentifikasi Yann Sommer sebagai opsi terbaik yang tersedia di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 34 tahun itu bergabung dengan Bayern Munich Januari lalu untuk menggantikan Manuel Neuer yang cedera. Tetapi, dengan Manuel Neuer berusaha untuk kembali beraksi, Yann Sommer bertekad untuk bergabung dengan Nerazzurri. Sky Sport melaporkan bahwa Bayern dan Inter telah menemukan kesepakatan untuk Yann Sommer. Nerazzurri akan menyelesaikan kesepakatan untuk Yann Sommer hari ini. Inter akan membayar 4 juta euro untuk Yann Sommer. Mereka tidak perlu memicu klausul pelepasan Yann Sommer senilai 6 juta euro. Dalam beberapa tahun terakhir, Nerazzurri dirundung bencana tanpa henti terkait proyek stadion baru. Kisah tersebut mencakup rival sekota mereka AC Milan dan otoritas lokal. Sementara rencana awal adalah untuk membangun tempat baru bersama di San Siro, serangkaian masalah birokrasi menghambat proyek tersebut. Oleh karena itu, Inter memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan membangun stadion mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan Calcio e Finanza, Nerazzurri kini telah memperoleh hak eksklusif untuk membangun tempat baru di Rossano dari perusahaan pemilik tanah tersebut. Perusahaan ini dikenal sebagai Infrafin SRL. Inter sekarang memiliki izin untuk melakukan studi kelayakan dan memahami apakah proyek ini cocok atau tidak. Hak eksklusif ini berlaku hingga 30 April 2024.
Bastoggi Spa dan Brioschi Sviluppo Immobiliar Spa mengumumkan bahwa hari ini Infrafin SRL, sebuah perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Camabo SRL, yang modalnya dipegang oleh Bastoggi sebesar 51% dan oleh Brioschi sebesar 49%, telah memberikan hak eksklusif kepada FC Internazionale Milano Spa hingga 30 April 2024, saat memverifikasi kemungkinan membangun stadion dan beberapa fungsi tambahan di dalam area milik Infrafin di Kota Madia Rozzano, bunyi pernyataan perusahaan tersebut.